nggak boleh, kamu nggak boleh makan itu, nanti bisa bikin keguguran. Nggak boleh, nanti anaknya jadi hitam. Nggak boleh, nanti anaknya jadi botak. Kamu nggak boleh makan itu, nanti janinnya jadi lemah. Nggak boleh, nanti anaknya bisa bodoh. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Kesel gitu loh kalau misalnya pada waktu hamil terus nggak dibolehin makan cuman karena mitos-mitos nggak jelas yang bukan berdasarkan dari fakta ilmiah, teman-teman. Tunggu dulu, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng sebagai bentuk dukungan biar aku bisa bikin video lebih bermanfaat di kemudian hari. Gak boleh makan pedas, nanti rahimnya bisa panas, terus anaknya bisa cepat lahir. Padahal makan pedas itu enak banget kan ya. Apalagi sama bakso panas dicampur es jeruk. Bener-bener sesuatu godaan yang tidak bisa ditahan oleh ibu hamil. Sebenarnya rasa pedas dari cabai adalah efek zat capsaicin, dimana dia bisa melukai saraf-saraf perasa kalian sehingga menimbulkan rasa pedas. Nah, sampai sekarang belum ada penelitian mengatakan bahwa capsaicin bisa menembus plasenta dan membahayakan janin, teman-teman. Capsaicin juga tidak membuat kontraksi rahim. Makanya kalau misalnya kalian hamil pengen makan pedas, sok atuh makan aja, nggak apa-apa. Ya cuma dibatasin lah, jangan terlalu banyak biar nggak mules-mules perutnya. Kan nanti jadinya salah sangka. Yang efek mules malah dikira efek kontraksi rahim. Banyak-banyak minum air kelapa sama minyak kelapa biar persalinannya lancar. Ini juga mitos ya teman-teman. Karena persalinan lancar itu disebabkan oleh banyak faktor seperti aktivitas kalian sehari-hari, kelenturan perineum atau jalan lahir, kalian setiap hari olahraga pagi-pagi, berenang, terus ngepel lantai, itu baru bisa mempermudah proses persalinan kalian. Nah, tapi jika kalian rajin minum air kelapa, memang bisa menjernihkan air ketuban kalian karena air kelapa banyak sekali kandungan nutrisi dan elektrolitnya yang berfungsi untuk membuat jernih air ketuban. Banyak-banyak minum susu kedelai dan makan bengkuang biar kulit bayinya putih. Ini juga mitos, teman-teman. Warna kulit bayi itu 100% berasal dari warna kulit orang tuanya. Jadi kalau genetik orang tuanya hitam, ya bayinya pasti akan keluar hitam. Tapi kalau genetik orang tuanya ada yang putih, ada yang hitam, berarti 50% bayinya bisa putih, 50% bayinya bisa hitam. Jadi makanan apapun yang kalian makan itu tidak berpengaruh terhadap warna kulit bayi kalian, teman-teman. Gak boleh banyak-banyak minum es, nanti bayinya bisa besar. Kalian tahu kan, sebagai wanita hamil itu biasanya sering kepanasan. Pasti pengennya tuh minum es yang seger-seger gitu loh. Sampai sekarang nggak ada nih penelitian yang mengatakan bahwa minum es bisa bikin bayi kalian besar. Yang bisa bikin bayi besar itu jika kalian minum es dengan penambahan sirup, gula, es krim, es campur yang manis-manis, dan meningkatkan nafsu makan maupun berat badan kalian, teman-teman. Nggak boleh makan nanas sama mentimun, nanti bisa bikin keguguran. Nah, makan sedikit nanas, mentimun maupun mangga tergolong aman. Bahkan, nanas itu banyak sekali mengandung vitamin C, vitamin E, dan berbagai macam vitamin yang diperlukan pada janin kalian. Nanas dianggap bahaya karena kandungan bromhexinnya, dimana bisa menyebabkan kontraksi rahim. Namun, kandungan bromhexin itu bisa membahayakan ibu hamil jika dia memakan nanas dengan jumlah berlebih sekitar 8-10 buah nanas. Kan kalian nggak mungkin toh makan rujak sebanyak 8-10 buah nanas. Jadi makan nanas saat hamil itu bener-bener aman dan diperbolehkan, teman-teman. Hamil nggak boleh makan sate, itu bisa membahayakan janin. Sebenarnya bukan satenya yang bikin bahaya, teman-teman. Andaikan sate itu dimasak dengan baik, sate sangat aman untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Nah, yang berbahaya jika sate itu dagingnya masih setengah matang. Nah, pada daging mentah otomatis bakteri maupun virus di sana belum benar-benar mati, sehingga bisa membahayakan ibu hamil maupun janin. Nah, untuk karbonnya sendiri, bekas pembakaran hitam-hitam itu, yang arang-arang itu kan, itu juga bisa berdampak negatif pada janin kalian. Makanya ibu hamil disarankan untuk menghindari makan sate sementara, teman-teman. Gak boleh makan durian, nanti bisa keguguran dan membahayakan janin. Ini juga mitos ya, teman-teman. Yang bikin berbahaya kan karena durian mengandung alkohol dan kadar gula tinggi. Itu ditakutkan bisa memabukkan si ibu, membuat gejala mual muntah bertambah, dan meningkatkan gula darah ibu dengan drastis.
Durian bisa membahayakan kalau misalnya kalian makan durian langsung 10 buah sekali santap. Jelas bakal bikin kalian mabuk karena kadar alkohol yang tinggi, teman-teman. Namun jika kalian mengkonsumsi sewajarnya saja, misalnya kalian makan 5-6 butir, it's really nggak ada masalah, oke? Nggak boleh makan tape, nanti bisa bikin rahim kamu panas. Jika mitos ya teman-teman, tape memang memiliki kandungan alkohol, namun kadarnya sangat sedikit sebagai perasa nikmat pada tape tersebut. Namun jika kalian mengkonsumsi dalam batas wajar sebagai campuran es, kalian cemilin pada waktu panas terik matahari, itu masih diperbolehkan, teman-teman. Ibu hamil harus rajin makan daun katuk untuk memperbanyak ASI kalian. Karena daun katuk atau daun kelor itu mengandung zat laktagagum, yaitu zat yang bisa memperbanyak dan memperlancar produksi ASI, serta polifenol dan steroid alami yang bisa meningkatkan kadar prolaktin sehingga produksi ASI kalian bisa lancar jaya. Nah, makanan yang benar-benar dilarang bagi ibu hamil adalah yang pertama, makanan yang mengandung kafein tinggi karena dia termasuk stimulan dan diuretik. Yang kedua, terlalu banyak makan garam, dia bisa bikin kalian hipertensi dan kaki bengkak. Yang ketiga, makanan manis yang terlalu banyak, karena itu meningkatkan resiko kalian terkena diabetes gestasional atau kencing manis pada kehamilan. Yang keempat, alkohol dan merokok. Tentu saja ini benar-benar bisa beresiko mengakibatkan kecacatan pada janin. Yang kelima, makanan yang mengandung MSG maupun zat-zat pengawet dan zat kimia lainnya seperti sosis, daging ham, burger, itu tidak disarankan terlalu banyak dikonsumsi oleh ibu hamil karena bisa membahayakan pada janin maupun ibu hamil. Yang keenam, makanan yang tidak dimasak dengan baik seperti telur setengah matang, daging setengah matang, sate tadi yang baru setengah matang, karena ditakutkan bakteri pada makanan tersebut belum sepenuhnya hilang dan malah bisa membahayakan janin. Yang ketujuh, sayur-sayuran mentah dan buah-buahan mentah yang tidak dicuci dengan benar karena takutnya dia mengandung virus seperti virus Staph, Salmonella, Campylobacter dan bisa membahayakan pada ibu hamil. Yang kedelapan, mengkonsumsi obat-obatan tanpa indikasi medis dari dokter seenak hati. Karena banyak banget obat-obatan yang melewati plasenta dan membuat janin cacat, teman-teman. Makanya sebelum kalian menggunakan obat-obatan, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter. Atau kalian punya smartphone kan? Nah, di sana kalian searching deh, obat itu aman nggak buat bayi maupun ibu hamil. Yang kesembilan, dilarang minum minuman tradisional yang bisa menyebabkan rahim kalian berkontraksi. Seperti rumput Fatima, itu benar-benar tidak disarankan karena takutnya malah membahayakan janin kalian. Dan yang ke-10, makanlah segala sesuatu dengan porsi yang cukup, jangan berlebihan karena segala sesuatu yang berlebihan itu sangat-sangat tidak baik, teman-teman. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang kalian diskusikan, silahkan komentar di bawah. Dan teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye!